Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Frenisya Atuna dengan NIM 9314201141. Saya Siti Zahra Abdullah dengan NIM 9314202221. Saya Julfitriana Isra dengan NIM 9314200061. Kami di sini akan mempresentasikan hasil produk kami, yaitu Krondok. Latar belakang usaha. Bisnis makanan atau kuliner merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Sudah banyak pelaku yang meraup untung dari usaha kuliner ini, namun tidak banyak pula pelaku usaha kuliner yang gulung tikar alias bangkrut karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam memenangkan persaingan ditentukan oleh penerapan strategi pemasaran yang tepat serta hubungan yang baik dijalani dengan konsumen. Tujuan usaha, kami berusaha untuk melihat peluang pasar yang terjadi dan menciptakan bisnis yang dirasa dapat bersaing dan memiliki nilai. Bisnis tersebut ialah Kondok. Dengan melihat waktu sekarang ini, di mana setiap orang menyukai sesuatu hal yang baru dan sedang terkenal, kami berusaha menciptakan bisnis kondok yang sedang booming. Diharapkan bisnis ini bisa terus berjalan, bukan hanya untuk sekarang, melainkan hingga seterusnya. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat kondok adalah yang pertama ada 1 kg tepung terigu, setengah kilogram tepung roti, 600 ml minyak goreng, 4 biji sosis, dan 1 bungkus ragi, dan 250 gram keju mozzarella, 275 ml sambal, garam, dan gula. Alat-alat yang kami gunakan untuk membuat kondok adalah yang pertama tusuk sate, wajan, spatula, wadah plastik, sendok nasi, sendok makan, dan gunting. Masukkan air hangat sebanyak 320 ml, kemudian tuangkan gula sebanyak 4 sendok makan, kemudian tuangkan ragi sebanyak 2 sendok makan. Lalu diaduk hingga rata. Tuangkan tepung terigu sebanyak 36 sendok makan. Dan tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian diaduk hingga rata. Kemudian campurkan step 2 ke dalam step 1. Kemudian diaduk hingga kalis. Setelah itu, adonan ditutup rapat selama 35 menit. Potong sosis menjadi beberapa bagian. Dan juga potong keju mozzarella ke dalam beberapa bagian juga. Tusuk sosis dan keju mozzarella ke dalam tusuk sate hingga menjadi satu tusukan. Kemudian ulang step yang sama sehingga menjadi beberapa tusukan. Siapkan tepung roti. Dan tada, adonan sudah siap dibuka dan dipakai. Celupkan hasil tusuk sosis dan keju ke dalam campuran adonan tersebut hingga terbalut seluruhnya. Kemudian gulungkan sosis yang telah dibalut adonan ke tepung roti hingga tertutup seluruh permukaannya. Kemudian panaskan minyak goreng dalam wajan. Setelah panas, goreng kondok di dalam minyak hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, tiriskan dan kondok siap disajikan. Kemudian tuangkan sambal sesuai selera dan tada, selamat mencoba. Harga, modal, dan keuntungan.
Yang pertama, 1 kilo tepung terigu harganya 9.299 yang terpakai sebesar 4.600. Yang kedua, setengah kilo tepung roti harganya 12.600 yang terpakai sebanyak 4.000. Yang ketiga, 4 biji sosis sapi harganya 36.800 yang terpakai 36.800. Yang keempat, 250 gram keju mozzarella harganya 44.500 yang terpakai 44.500. Yang kelima, 600 ml minyak goreng harganya 11.000 yang terpakai juga 11.000. Yang keenam yaitu tusuk sate. Tusuk sate harganya 4.000 yang terpakai hanya 500 perak. Yang ketujuh, 1 picis ragi harganya 2.500 yang terpakai 750 perak. Yang kedelapan, 275 ml sambal harganya 12.000 rupiah yang terpakai 10.000. Yang ke 9, 1 kilo gula harganya 20.000 yang terpakai hanya 1.000 rupiah. Yang ke 10, 1 picis garang harganya 3.000 rupiah yang terpakai hanya 500 perak. Kemudian gas LPG harganya 18.000 yang terpakai hanya 6.000 rupiah. Total dari harga bahan sebesar 173.699. Sedangkan total dari harga yang terpakai sebanyak 119.650. Dari penjualan 7 picis kondok dikalikan dengan harga per picis sebesar 25.000, hasil yang kita dapatkan sebanyak 175.000 rupiah, dan keuntungan dari 1 picis sebanyak 7.907. Keuntungan 7 picis kondok sebesar 55.350.000 rupiah. Segmen dan target pasar. Target pasar kami kepada masyarakat umum, tetapi yang lebih difokuskan kepada generasi Z atau milenial yang mempunyai selera makanan siap saji. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami dilakukan secara online melalui via media sosial seperti Instagram dengan cara mempromosikan produk melalui Instastory dan Instagram Ads. Kemudian pesaing usaha, yaitu yang pertama, banyaknya para penjual yang menjual berbagai varian makanan yang sama. Yang kedua, para penjual lain yang meniru karena adanya trendsetter. Yang ketiga, adanya para penjual yang lebih inovatif dan kreatif dalam bidang usaha. Kelemahan dan kekuatan. Kekuatan yang pertama, produk makanan yang dibuat secara homemade menjadikan makanan terjamin kualitas dan kebersihannya. Yang kedua, proses pembuatan yang mudah menjadikan usaha ini mudah untuk dijalankan di tengah-tengah kesibukan yang lainnya. Yang ketiga, tergolong sebagai usaha yang tidak membutuhkan banyak modal atau modal dalam jumlah yang besar. Yang keempat, yaitu harga yang ditawarkan cukup murah sehingga menarik bagi para pembeli untuk membeli dan mencicipinya. Kelemahan yang pertama, karena termasuk produk makanan cepat saji, maka makanan yang telah diproses penggorengan tidak dapat bertahan lama. Namun, berbeda dengan makanan yang belum digoreng, karena masih tahan beberapa lama di dalam lemari pendingin. Yang kedua, makanan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat usia 13-20-an ini membutuhkan usaha untuk memperkenalkannya pada range usia lainnya untuk dapat menerima olahan makanan ini. Dan yang terakhir yaitu proses produksi yang membutuhkan kebiasaan yang mengelola makanan membuatnya sulit dibuat pada awal-awal dan hanya beberapa orang memiliki waktu untuk membuatnya. Komentar konsumen 1, wow, harga segitu dengan ukuran yang besar udah worth it banget buat dibeli. Terus rasa sosisnya enak banget dan keju mozzarellanya nggak pelit, recommended banget deh. Konsumen 2, enak dan lumayan besar buat harga segitu, tapi sayangnya variannya terbatas, semoga kedepannya lebih bervariasi lagi. Proyeksi usaha ke depan, ya, yang pertama menambah topping atau varian pada menu kondok. Yang kedua, menambah menu makanan ringan yang lagi tren di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, membuka booth secara offline. Apakah usaha ini bisa dilanjutkan untuk berwirausaha? Ya, karena mendengar respon baik dari para konsumen, kami merasa puas sehingga kami percaya diri untuk melanjutkan usaha ini, dan keuntungan yang kami dapatkan cukup baik sehingga kami termotivasi untuk melanjutkan usaha ini. Tim yang pertama, Siti Zahra Abdullah, itu ketua dan bagian keuangan. Tugasnya mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
Selanjutnya, mengatur dan mengelola keuangan, dan yang terakhir, bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam usaha. Yang kedua, Frenesia Atuna, yaitu bagian pemasaran. Tugasnya bertanggung jawab terhadap penjualan produk, memasarkan atau mempromosikan produk, serta mengelola sosial media sebagai media pemasaran. Dan yang terakhir yaitu Zelfitriana Isra, bagian produksi dan sumber daya manusia. Tugasnya yang pertama membuat produk, yang kedua bertanggung jawab terhadap alat dan bahan, dan yang terakhir mengkoordinasi anggota lain dalam pembuatan produk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.